It's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini gue kembali sharing di YouTube channel gue. Udah lama nih, dan mumpung lagi PPKM, ini seperti yang kalian lihat, gue bikin konten ini di rumah, sendirian, secara mandiri, tanpa dibantu tim gue. Dan gue akan coba kembali ke YouTube setiap minggu punya konten baru, dan hari ini gue mau share yang ringan-ringan, tapi semoga bisa menginspirasi kalian, di mana gue hari ini mau share 10 fotografer portraits yang terkenal dari masa ke masa yang selama ini juga bisa menginspirasi gue. Kenapa gue mau share ini? Semoga ini bisa menjadi referensi kalian juga, terutama buat teman-teman yang into portraits. Dan sebenarnya banyak banget referensi fotografer di luar sana yang top, yang karyanya mendunia, bahkan melegenda, itu banyak banget. Cuman 10 yang akan gue share ini kurang lebih yang menjadi referensi gue selama ini, dan as you can see that my works mostly terinfluence dari fashion industry. Jadi kebanyakan fotografer yang gue follow juga punya influence tersebut. Jadi sebenarnya genre-nya fotografi kan luas banget ya guys, tapi gue mau share yang portraits dan lebih banyak cenderung fashion ya, karena apa yang gue share adalah apa yang gue tahu, apa yang memang gue jalanin dan gue experience. Ini gue share ke kalian. Semoga ini menginspirasi. Yang pertama adalah Annie Leibovitz. Jadi Annie Leibovitz ini terkenal banget. Gue yakin banyak teman-teman yang tahu, tapi memang gue harus acungin jempol, karyanya menginspirasi gue juga. Apalagi di awal-awal karir gue, di mana gue memulai di wedding, doing pre-wedding portraits misalnya. Ini menginspirasi gue banget. Kenapa? Karena dia itu lightingnya lembut, lightingnya selalu lembut, dan dia menonjolkan sisi orangnya, model atau talent yang dia foto. Dan konsepnya gila-gilaan. Dia memang suka nge-props banget, feelingnya lembut dan cantik. That's why cocok banget kalau teman-teman ngerjain wedding, dijadikan referensi. But overall what she did is a beautiful portrait. Dia ngeluarin karakternya orang, dan dia mampu memasukkan konsep ke dalamnya. Jadi kalian bisa lihat karya-karyanya dia masih banyak di luar sana. Bahkan kalau nggak salah dia punya masterclass segala yang bisa kalian ikutin dan sebagainya. Itu bisa sangat menginspirasi. Dan karyanya udah dipublish di mana-mana, di New York Times, di Rolling Stone, di berbagai majalah fashion and lifestyle di dunia. Dia juga motret berbagai selebriti seperti Tom Cruise, Anne Hathaway, Meryl Streep, you name it. Dia udah motret semuanya. Bahkan dia punya series yang dia bikin Disney. Semua story-storynya Disney atau putri-putri itu dibikin versi portraitsnya. Bahkan gue ingat ada David Beckham, ada Jennifer Lopez, any celebrities included di dalamnya, dan dia bikin itu seperti karakter Disney semua. Keren banget guys. Dan juga dia udah motret dari berbagai dekade, dari masa ke masa. Dia udah ngalamin motret dari film sampai sekarang digital pun, dan dia pernah motret The Beatles dan John Lennon juga. Jadi bayangin, karyanya udah sejauh itu. Selanjutnya adalah Patrick de Marcellier. Jadi ini fotografer Eropa yang gue juga suka banget dari dulu. Gue ikutin dari awal-awal karir gue. Kenapa? Karena fotonya itu portraits, tapi entah kenapa glamour. Ada feeling of glamour. And then he did a very good black and white juga. Cocok lah kalau lu mau suka fashion, and then lu doing portraits juga, lu ngeliat karya Patrick de Marcellier ini cocok gitu loh. Dan dia udah motret di berbagai majalah fashion juga, dan dia udah motret berbagai selebritis juga. Salah satu yang terkenal, dia paling sering motret buat Vanity Fair sama Harper's Bazaar. Jadi kalau Vanity Fair memang salah satu majalah yang memang banyak selebritisnya, dan stylingannya selalu glamour. Ini emang dia banget. Dan karya-karyanya dia, portraitsnya dia ini cukup menginspirasi. Kalian boleh coba cek. Selanjutnya, portrait photographer juga namanya Mark Seliger. Dia ini termasuk celebrity portraits photographer juga. Dia banyak motret selebritis, dan karya-karyanya udah masuk di Vogue, dia udah tampil di GQ, dia udah tampil di Rolling Stone, majalah-majalah yang mendunia lah ya. Dan dia udah motret selebritis seperti Kurt Cobain, kemudian Leonardo DiCaprio, kemudian Charlize Theron, dan Nicole Kidman, dan masih banyak fotografer lainnya. Kalau kalian lihat, stylenya klasik with a touch of black and white juga. Terus kalau dilihat tuh karyanya dari masa ke masa tuh nggak ada trennya gitu loh. Kayak kapanpun lu lihat itu oke, itu bagus gitu. Which is that's something good to be inspired with gitu loh. Jadi pada saat gue ngeliat karya dia, gue mau foto gue juga bisa selalu klasik kayak gini. Dari waktu-waktu gue lihat masih tetap bagus, masih kelihatan oke. Kalian bisa lihat si Mark Seliger ini di social media, kalian browse di internet, bahkan maybe you can even find a book about him. There are a lot of information about Mark Seliger. Coba kalian
cari tahu. Yang keempat adalah Lindsay Adler. Ini adalah fotografer portrait perempuan yang bertempat tinggal di New York. Jadi fotonya kalau kalian lihat Amerika banget, tapi modern, it's so posh, influence fashionnya kenceng banget. Dan menurut gue, meskipun dia udah motret lama, tapi dia itu up to date sama tren. Jadi kalau kita lihat fotonya itu nggak ketinggalan zaman, feeling digitalnya tuh ada, warnanya tuh vibrant, tapi stylish. Everything is so clean, expensive, tapi stylish gitu. Jadi kayak buat kita yang mengkonsumsi digital zaman sekarang, mencari inspirasi fashion, salah satunya bisa melihat Lindsay Adler. Karena si Lindsay Adler ini sangat modern menurut gue ya. Jadi ngikutin perkembangan zaman banget. Dan dia memang kontributor untuk majalah-majalah fashion seperti Harper's Bazaar, kemudian Elle dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang dia up to date sama tren. Selanjutnya adalah Sue Bryce. Jadi Sue Bryce ini dulu pada saat gue awal-awal motret wedding gitu, jadi salah satu referensi gue juga. Jadi Sue Bryce ini adalah fotografer. Sebenarnya dia fine art fotografi ya kalau nggak salah, karena gue bisa ngerasain bahwa foto itu klasik banget. Ada touch of artnya di situ, tapi somehow it's very soft. Lighting dia selalu soft. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang suka memotret wedding, ini bisa jadi referensi karena lembut dan cantik. Jadi gampang banget orang tuh jatuh cinta sama karya-karya dia. Kalian bisa coba lihat foto-fotonya Sue Bryce. Ada beberapa yang cukup ikonik dan memang stylenya klasik sih. Very classic dan as I can say, bagus buat teman-teman yang suka classic portraiture atau beauty portraits, wedding, the beauty shots and everything. Itu cocok banget karena dia lembut, lightingnya lembut banget. Next, fotografer portrait keenam yang menginspirasi gue dan bisa jadi referensi kalian juga adalah Mario Testino. Ini bukan fotografer baru. Cukup tua, he's quite old, cukup senior buat gue, tapi dia gila banget karyanya. Dia udah motret semua selebritis di New York maupun di Paris maupun di Milan. Dia work with many brands, he work with a lot of fashion magazines. Bahkan dia pernah masuk dokumenterinya Vogue juga, ngeblok jalanan untuk motret Vogue. Jadi si Mario Testino ini pun punya buku, gue punya beberapa buku dia bahkan, karena memang dia banyak motret selebriti dan fashion. Kemudian hal lain yang menginspirasi gue adalah dia meskipun udah tua begitu, dia masih ngikutin perkembangan zaman. There is a story, gue tuh pernah di-pitching untuk motret Dove di Indonesia. Dimana kalau Dove itu formulanya adalah dia harus cari fotografer yang bagus, secara lighting bagus, bisa meng-capture beauty, skin, dan sebagainya secara sempurna meskipun tanpa DI. Jadi kalau kalian lihat iklan-iklan Dove itu semua less DI atau bahkan beberapa ada yang nggak di 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 beberapa negara. DI yang mereka lakukan biasa cuman kayak bersihin lutut korengan atau jerawat yang gede banget, kayak cuman gitu, tapi dia nggak ngerubah orang, dia nggak betulin kulitnya dan sebagainya sampai gimana-gimana. That's why mereka suatu hari creative agency di London, kalau nggak salah Ogilvy London, nyari untuk campaign di Indonesia, siapa fotografer di Indonesia yang seperti itu. Jadi di campaign skincare keseluruhan Dove ini yang di sana dilakukan oleh si Mario Testino, dan di Indonesia di-pitching ke beberapa fotografer dan yang dapat gue. Jadi bayangin gue dapat kerjaan yang dilakuin sama Mario Testino di London versi Indonesia yang ngerjain gue. Dan emang bener udah jadi billboard dan sebagainya foto tersebut. Gue cukup bangga karena kerja sama creative agency dari London, mereka terbang ke Indonesia untuk foto abang gue, dan referensi fotonya yang kita bawa buat PPM adalah referensi fotonya Mario Testino. Jadi it's been a pleasure for me untuk ngerjain campaign tersebut beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang si Mario Testino ini pun masih berkarya dan gue masih following his work. Next, selanjutnya gue akan coba tarik mundur. Jadi gue punya suatu buku In Vogue di mana ceritain kronologis atau history fotografi dari masa ke masa, terutama fotografer fashion, dan di dalamnya pasti akan included portrait photographers ya, karena fashion itu nge-capture orang kebanyakan. Gue mau bahas Helmut Newton. Helmut Newton ini bukan fotografer muda, bahkan dia udah almarhum. Helmut Newton ini cukup klasik tapi kontroversial. Jadi kalau kalian lihat karyanya itu very contrast, dan dia suka motret outdoor dengan background building begitu. Jadi very urban dan cenderung kontroversial. Cara dia nge-capture atau ngeluarin suatu konsep itu selalu kontroversial. Ini yang bikin dia ikonik dan ini yang bikin dia punya ciri khas sendiri. That's why gue suka banget ngikutin dia, karena kayak dia tuh mampu kayak deliver suatu ide gitu loh. Jadi dia bikin orang itu berhenti dan lihat foto dia dengan konsep-konsep kontroversialnya dia. Jadi dia lebih sering motret outdoor daripada motret indoor di studio. Dia lebih suka outdoor dengan konsep building tadi, feelingnya urban. Dan kalau kalian lihat natural light dan
kontras banget. Jadi ini yang bikin dia very iconic dan terkenal dari masa ke masa. Mundur lagi, ini fotografer yang lebih senior lagi, nama Irving Penn. Almarhum Irving Penn ini adalah fotografer Amerika dan dia motret portraits dan still life. Dia motret Vogue, Harper's Bazaar dari dari tahun ke tahun, dan dia udah bekerja kayak mungkin 60 tahun di industrinya. Dia ini portraitnya sangat kuat banget karena mungkin dia awalnya dulu motret foto karya dia semua pakai film ya. Jadi Irving Penn ini adalah fotografer zaman dulu yang masih motret pakai film, dan kalian bayangin foto-foto pakai film tanpa DI, tanpa retouching bisa sebagus itu. Jadi dia punya detail atau punya mata yang sangat detail dan bagus banget. Bayangin aja karya-karyanya, kalau kalian browse kalian akan terkejut bahwa semua ini adalah film tanpa retouching dan karyanya sebagus itu. Jadi patut banget menjadi panutan atau inspirasi kalian juga. Next, this is also a famous photographer namanya Steve McCurry. Jadi Steve McCurry ini terkenal sebagai seorang fotojurnalis. Jadi dia nyebut diri dia freelance photographer, which is dia contributing untuk beberapa majalah seperti National Geographic. Dan mostly karya dia itu pada saat dia traveling, dia selalu mengambil portraits, dan itu yang disubmit, dan itu beberapa dari fotonya cukup melegenda. Salah satunya Afghan Girl ya kalau nggak salah. Ini jadi cover National Geographic dan terkenal sampai sekarang. Kalau gue tunjukin image-nya, kalian pasti tahu si Steve McCurry ini. Jadi buat kalian yang suka foto street, foto traveling, dan ngambil portraits, kalian bisa ngelihat karya-karyanya Steve McCurry. Last but not least, ini salah satu inspirasi atau idol gue juga di karya fotografi ya, adalah Peter Lindbergh. He is a Germany photographer, dan beberapa tahun yang lalu, dia baru meninggal sih beberapa tahun yang lalu, dan gue sempet lihat exhibition dia di mana ya, di Belanda apa di mana. Waktu gue ke Eropa, gue sempet datang ke salah satu exhibition dia yang cukup besar, dan exhibition itu memang muter ke berbagai kota di Eropa pada saat itu. Gue kagum banget sih, ini keren banget. Dia sering motret black and white, tapi nggak semua fotonya black and white ya guys. Dia motret dari eranya masih film sampai digital pun dia masih motret. Dan kalau kita lihat Instagram pun masih aktif sekarang, tapi timnya yang ngepost karya-karya dia yang throwback. Dan image-nya tuh kuat banget. Semua perempuan yang di foto sama dia tuh kuat banget. Meskipun dia motret cowok juga gila banget. Rasanya tuh film banget, somehow film banget. Meskipun dia motret pakai digital, rasanya masih film banget. Depth of field, bokeh, dan semuanya masih ada. Elegant, simple, kontras, film-like as I can say. Rasanya kayak film banget. Jadi rasanya fotografi banget dan bagus banget guys. Dan dia sering motret dengan natural light. Bahkan kalau dia motret commercial, karakternya dia itu masih ada. Gue pernah motret salah satu karya L'Oreal, di mana gue motret Dian Sastrowardoyo, tapi referensinya adalah brand ambassador yang dari Amerika yang motret si Peter Lindbergh juga, dan gue suruh niru treatmentnya itu juga seneng banget sih guys. Maksudnya kayak lu mengidolakan karya mereka, and then lu ngerjain brand di Indonesia-nya yang referensinya adalah si fotografer idola lu. Itu juga keren. Dan yang paling amaze me adalah datang ke exhibition dia pada saat itu di Belanda itu. Aduh, bagusnya bukan main guys. Gue bisa ngeliat foto yang di print gede banget dan digantung di sana sini, dan lu bisa lihat detailnya, lu bisa lihat grainingnya. Amazing guys. Karyanya emang magnificent, dan sampai sekarang pun meskipun orang udah nggak ada, karya masih tetap menginspirasi gue. Well, that's all. 10 referensi fotografer portraits dari gue. Ada 10 fotografer tadi yang namanya udah gue share. Nanti kalian bisa cari-cari informasi lebih lagi mengenai mereka di sosial media, di internet. Gue yakin banyak banget. Bahkan lu bisa beli bukunya. Beberapa dari mereka gue punya bukunya bahkan. Karena memang gue tipe orang yang gue motret dari zaman masih film juga. Kebetulan gue pada saat belajar masih film. Kemudian gue masuk ke industri majalah yang masih printed. Gue motret buat fashion magazine yang printed. Sampai sekarang gue udah menjadi digital, dan semua orang distribusi fotonya di sosial media jadinya kan, website dan sosial media. Beda sama gue masih dulu merasakan namanya printed, seneng banget ngeliat foto di print dan sebagainya. Jadi pada saat itu gue juga ngikutin fotografer yang berkontribusi di media print juga, ngerasain dan experience yang namanya print juga. Jadi sampai sekarang pun, that's why gue tuh nggak suka foto yang terlalu, meskipun udah digital ya, tapi gue nggak suka foto yang terlalu well polished sampai sempurna banget, karena anyhow it's the art of photography gitu loh. Jadi gue bukan tipe orang yang di art of digital imaging. It's okay, digital imaging post pro itu mengupgrade value dari fotografi kalian, image kalian, tapi jangan sampai men-take over semua foto kalian. That's why kalian patut juga ngelihat fotografer yang hebat dari masa ke masa, especially you understand the history and everything. Dari 10 referensi ini, kalau kalian lihat, mungkin ini bisa menginspirasi kalian untuk berkarya lebih lagi, terutama di portrait fotografi.
Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kasih komen konten apa lagi yang harus gue bikin. I'll see you guys in the next video. Bye!